Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kami dari kelompok 7 kami mempresentasikan hasil dari kerjasama kita. Oke, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu dari saya sendiri sebagai moderator yaitu Muhammad Rozak. Saya Sri Sukarti, saya Rian Pratapiana. Nama saya Muhammad Faris Febrian. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, materi yang bakal kita sampaikan itu adalah analisis kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia. Itu sekarang ini di Indonesia banyak sekali kasus sekarang ini. Oke, langsung saja materi yang pertama yaitu, nah ini nama anggotanya. Nah, yang pertama itu latar belakang lebih dahulu, silakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang stunting di Indonesia. Kita mulai dari definisi stunting dulu. Stunting itu merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dan infeksi berulang pada masa awal kehidupan anak. Kondisi ini berdampak pada pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta produktivitas manusia di masa depan. Berdasarkan data Riskendas pada tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 30,8%, dan walaupun menurun menjadi 21,6% pada tahun 2022, angka tersebut masih di atas ambang batas WHO, yaitu 20%. Permasalahan ini tidak hanya terkait aspek kesehatan, tetapi juga pendidikan, ekonomi, dan lingkungan, sehingga memerlukan pendekatan lintas sektor. Untuk upaya nasionalnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang menekankan koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah melalui tim percepatan penurunan stunting atau biasa disingkat dengan CPPS. Kebijakan ini bertujuan menurunkan prevalensi stunting hingga di bawah 14% pada tahun 2024 melalui intervensi konvergensi berbasis keluarga dan desa. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung kepada sinergi lintas sektor, komitmen daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan produktif. Lanjut, Afif. Oke, makasih. Selanjutnya itu ada dasar hukum. Dasar hukum itu terdapat 6 dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia. Di antaranya itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia. Pasal-pasal di dalamnya menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan sejak dalam kandungan. Pemerintah berkewajiban menjamin upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pencegahan gangguan pertumbuhan seperti stunting. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bahwa stunting merupakan bagian dari masalah kesehatan masyarakat yang wajib dicegah dan ditangani oleh pemerintah. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa urusan kesehatan termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Artinya, percepatan penurunan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab pusat, tetapi juga pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang gizi dan kesehatan masyarakat. Undang-undang ini mendorong sinergi antara pusat dan daerah dalam upaya penurunan stunting. Yang ketiga ada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Peraturan ini menjadi dasar hukum utama pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia. Presiden ini mengatur strategi nasional, kelembagaan, peran lintas sektor, dan target nasional. Penurunan
prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Undang-undang ini menjadi pedoman pelaksanaan program stunting secara terintegrasi antar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Yang keempat ada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2022. Rancangan undang-undang ini pasti menjadi panduan pelaksanaan kegiatan, indikator, kinerja, dan peran setiap instansi dalam upaya percepatan penurunan stunting pada tahun 2021 sampai 2024. Maknanya undang-undang ini memberikan arah dan strategi teknis bagi seluruh pemangku kepentingan dan implementasi kebijakan nasional. Yang nomor 5 ada keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2022. Yaitu keputusan ini membentuk tim koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan terintegrasi. Maknanya undang-undang ini memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah. Nomor 6 itu yang terakhir itu ada Instruksi Presiden atau Inpres nomor 3 tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampanye nasional percepatan penurunan stunting. Instruksi Presiden ini menugaskan kementerian atau lembaga untuk memperkuat kampanye, perubahan perilaku, peningkatan edukasi masyarakat, dan mengoptimalisasi komunikasi publik mengenai pentingnya pencegahan stunting. Makna dari Inpres ini adalah menekankan pentingnya peran edukasi dan sosialisasi dalam perubahan perilaku masyarakat untuk menurunkan angka stunting. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, jadi stunting masih menjadi masalah serius di Indonesia dengan prevalensi yang cukup tinggi dan tidak merata antar wilayah, daerah pedesaan dan kelompok berpenghasilan rendah itu menjadi kelompok paling terdampak menurut Bill et al. tahun 2012. Kondisi gizi ibu hamil yang buruk seperti kekurangan energi kronis dan anemia sangat berpengaruh terhadap risiko anak mengalami stunting. Lalu dari analisis situasi penyebab langsung yaitu ada asupan gizi yang tidak mencukupi baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Anak sering mengalami infeksi berulang seperti diare atau ispa yang menghambat pertumbuhan. Lalu penyebab tidak langsungnya ada pola asuh yang kurang tepat, misalnya pemberian MPASI yang tidak sesuai usia. Lalu rendahnya tingkat pendidikan ibu yang mempengaruhi pemahaman tentang gizi dan kesehatan anak. Lalu dari perumusan alternatif kebijakan, intervensi spesifik atau langsung kepada sasaran, suplementasi zat besi dan vitamin bagi ibu hamil dan anak balita, promosi ASI eksklusif dan pemberian MPASI bergizi yang sesuai usia anak. Lalu intervensi sensitif yaitu pendidikan bagi ibu dan perempuan untuk meningkatkan kesadaran gizi dan kesehatan, perbaikan sarana air bersih dan sanitasi guna mengurangi risiko penyakit. Lalu ada penetapan kebijakan pemerintah Indonesia telah merespon melalui Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kebijakan ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor meliputi bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan infrastruktur. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi dari Bell et al. Atau pada tahun 2018, yaitu perlunya strategi holistik dan multisektoral dalam penanganan stunting. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Berti.
Baik, selanjutnya itu materi implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia. Tahapan ini sudah dijelaskan oleh Arthur tadi, tapi kalau Oke, di sini kami mengambil teori dari Georgie, yaitu yang pertama ada komunikasi. Yang pertama dari komunikasi itu penyampaian informasi yang dilakukan berdasarkan Perpres nomor 72 tahun 2021, lalu dilanjutkan dari program Bupati Karawang dan SK Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS. Lalu yang kedua dari sosialisasi, yaitu menyasar pada pemerintah kecamatan, puskesmas, dan juga kepala desa pada setiap tahun, pada setiap 2 minggu, agar pelaksanaan memahami aturan dan teknis lapangan. Lalu ada konsistensi, yaitu pelaksanaan seperti petugas lapangan, lapangan keluarga bencana atau PLKB, yang berperan memastikan seluruh tim memahami aturan dan tata cara pelaksanaan di tingkat desa. Lalu yang kedua ada sumber daya. Sumber daya manusia ini terdapat 5.630 tim pendamping keluarga atau TPK dan 1.975 kader posyandu yang terdiri dari kader P3K, tim bidan desa, tenaga kesehatan, dan kader KB. Lalu ada sumber daya informasi, yaitu data stunting dikelola melalui SIGA, Sistem Informasi Gender dan Anak, pemuat laporan keluarga dan psikostunting. Lalu ada otoritas atau kewenangan, ada tata kelola dari pusat hingga desa sangat jelas. Lalu ada TPPS desa ke provinsi, ke kabupaten, kecamatan, desa, lalu TPK. Lalu ada fasilitas, yaitu TPK mendapat kuota internet dan honorarium sebesar 335.000 per tim. Ada lalu kurs besar atau berat atau tinggi badan di posyandu, serta kartu ibu anak atau KIA, dan kartu kembang anak untuk pemantauan tumbuh kembang. Yang terakhir ada anggaran, itu pendanaan bersumber dari APBN, DAK, dan APBD dengan total 48 triliun pada tahun 2022 untuk program nasional. Lalu ada dana ini disalurkan di lintas kementerian seperti Kemenkes, BKKBN, lalu PUPR. Yang ketiga ada disposisi atau sikap pelaksanaan, itu adanya komitmen politik tinggi dengan target Zero New Stunting 2025 menunjukkan dukungan pemerintah daerah yang kuat. Lalu ada kader TPK dan PLKB ini memiliki motivasi tinggi karena merasa dilibatkan dalam program dan memiliki rasa tanggung jawab. Lalu ada struktur birokrasi, itu membentuk pembentukan TPPS berjenjang atau pusat hingga desa, memperjelas koordinasi dan pembagian wewenang. Lalu ada Bapenda memimpin forum koordinasi dan monitoring program. Lalu ada proses pelaksanaan mengikuti SOP nasional, sementara data evaluasinya diintegrasikan dengan dokumen RKPD dan SDGs. Ya, selanjutnya saya Aisyah kepada Oke, materi selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah evaluasi kebijakan penurunan stunting di Indonesia. Yang di sini terdapat beberapa evaluasi. Yang pertama ada efektivitas, menilai sejauh mana hasil program sesuai dengan target. Dan tahap prevalensi stunting di Karawang turun dari 12,5% pada tahun 2021 menjadi 12% pada tahun 2022, dan klaim terbaru 1,8% pada Agustus 2024. Analisis penurunan ini mengetahui target nasional sebesar 14% yang menunjukkan implementasi program sangat efektif. Yang selanjutnya efisiensi. Nah, efisiensi ini menilai perbandingan antara hasil dan sumber daya yang digunakan, di mana anggaran berasal dari APBN, DAK, dan dana desa, namun tidak dirinci per intervensi. Nah, penurunan stunting ini besar dengan anggaran yang terbatas menunjukkan efisiensi relatif tinggi, namun belum merata di semua wilayah. Selanjutnya yaitu kecukupan.
menilai apakah hasil program cukup untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, dengan penurunan hingga 12%, program dianggap cukup menjadi memadai menjangkau sasarannya, dan hanya peningkatan alasi eksklusif mencapai 40% mendukung perbaikan gizi anak dan ibu. Yang selanjutnya responsivitas, di mana rembuk stunting di tingkat desa dan kabupaten memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan. TPK atau tim pendamping warga mendampingi langsung warga beresiko stunting. Selanjutnya ada perataan. Di perataan ini menilai pemerataan manfaat dan keadilan distribusi program. Pemerintah menetapkan logo stunting prioritas setiap tahun agar intervensinya merata. Dana desa juga diarahkan ke wilayah dengan risiko tinggi untuk menekan stunting. Yang terakhir ada ketepatan, di mana menilai apakah ketepatan kebijakan itu tepat untuk memecahkan masalah yang dituju, di mana berdasarkan konvergensi lintas sektor gizi, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sosial, itu sesuai dengan angka timbul di dimensi stunting. Saya kembalikan ke moderator. Oke, lagi materi selanjutnya. Baiknya, kelas saya akan melanjutkan tentang tantangan implementasi. Terdapat 3 tantangan dalam implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia. Di antaranya yang pertama ada keterbatasan koordinasi antar instansi, yaitu banyaknya program terkait stunting berada di bawah kementerian dan lembaga berbeda, yaitu ada Kemenkes, BKKBN, Kementerian Desa, Kemensos, PUPR, dan lain-lain. Yang kedua, adanya kesenjangan data stunting antar daerah. Data prevalensi stunting sering tidak sinkron antara pusat dan daerah akibat perbedaan metode pengukuran data. Hal ini menyulitkan pemantauan, evaluasi, dan penentuan prioritas wilayah intervensi. Selanjutnya ada perbedaan tingkat kesadaran masyarakat terhadap gizi dan kesehatan anak. Yaitu sebagai masyarakat masih kurang memahami pentingnya pola makan bergizi seimbang, asi eksklusif, serta sanitasi lingkungan. Rendahnya pendidikan dan budaya lokal juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan perilaku hidup sehat. Selanjutnya ada solusi. Yaitu yang pertama, ada 3 solusi dalam menghadapi tantangan implementasi kebijakan seperti penurunan stunting di Indonesia. Di antaranya yang pertama ada penguatan data mikro untuk warga berisiko stunting, dan ada peningkatan pelatihan tenaga penangkapan, dan yang terakhir ada optimalisasi dukungan pemerintah daerah dalam penjagaan dan koordinasi lintas sektor. Saya kembali ke moderator. Masuk ke studi kasus implementasi kebijakan percepatan menurun stunting di Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, Desa Mampari, dan Desa Banduanyar, Kalimantan Selatan. Jadi penelitian ini berada di Kecamatan Batu Mandi, Desa Mampari, dan Banduanyar, menunjukkan program percepatan menurun stunting cukup efektif dengan capaian 45% keberhasilan perbaikan gizi balita. Dari total 31 anak stunting, 5 diantaranya berhasil kembali ke status gizi normal. Faktor pendukungnya yaitu ada kerjasama lintas sektor antara petugas gizi puskesmas, bidan desa, kader posyandu, dan kader PMT. Lalu ada dukungan pemerintah desa dalam alokasi dana untuk program gizi dan PMT, pemberian makanan tambahan. Lalu faktor penghambatnya ada keterbatasan dana desa. Lalu rendahnya pendidikan orang tua dan kurangnya sosialisasi pola asuh anak. Lalu ada juga hanya 1 kader PMT per desa sehingga distribusi makanan tambahan kurang maksimal. Program ini menjadi bukti bahwa keberhasilan menurunkan stunting di tingkat lokal bergantung pada dukungan sumber daya manusia, edukasi gizi, dan koordinasi lintas sektor yang kuat. Baik, kesimpulannya yaitu jadi sebelum kami beri kesimpulan dari teman-teman sekalian yang bertanya, kami buka sesi tanya jawab. Baik, dari siapa ini? Ilvan, silakan Mbak Ilvan. Perkenalkan, nama saya Ilva Diandri dari kelompok 7. Izin bertanya, bagaimana efektivitas kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia berdasarkan implementasinya di lapangan?
Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya. Baik, saya tahu dulu, ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Oh, tidak ada. Oke, baik. Cukup paham tadi apa yang kami jelaskan ya. Tidak perlu tanyakan lagi. Jadi, berikan waktu untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ilva. Oke, pertanyaan dari Ibu Ilva akan dijawab oleh Rianti. Silakan Pak Rianti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ilva, yaitu bagaimana efektivitas kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia berdasarkan implementasinya di lapangan. Jadi, kebijakan percepatan penurunan stunting ini dinilai sangat efektif karena mampu menurunkan prevalensi stunting secara signifikan dari 30,8% pada tahun 2018 menjadi 21,6% pada tahun 2022. Bahkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Karawang, angka stunting turun hingga 1,8% pada tahun 2024. Keberhasilan ini ditunjukkan oleh koordinasi lintas sektor, komunikasi yang baik, serta peran aktif tim pendamping keluarga atau TPK, kader posyandu dan tenaga kesehatan. Oke. Gimana Ibu Ilva? Cukup jelas jawabannya? Jelas. Alhamdulillah, nanti penjelasan dari kami cukup jelas ya. Oke, kalau begitu tidak ada yang jelaskan lagi, tidak ada yang banyak lagi. Jadi kami sudahi aja. Sebelum kami tutup, akan kami beri kesimpulan dari hasil foto kami, yaitu kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia yang diatur dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 terbukti memberikan hasil positif melalui pendekatan konvergensi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Implementasi kebijakan ini didukung oleh komunikasi yang efektif, sumber daya manusia yang kompeten, serta komitmen pelaksana di berbagai tingkatan birokrasi. Hasil evaluasi menunjukkan penurunan signifikan angka stunting di beberapa daerah. Meski demikian, termasuk keberhasilan program di Karawang dan Kecamatan Batu Mandi. Meski demikian, tantangan masih muncul terkait koordinasi antar instansi, kesenjangan data, dan perbedaan tingkat kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pendamping, optimalisasi dukungan pemerintah daerah, serta perbaikan data dan edukasi gizi agar target nasional penurunan stunting di bawah 14% dapat tercapai dan kualitas sumber daya manusia Indonesia meningkat secara berkelanjutan. Oke, sekian dari kelompok kami. Jadi, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.